Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan berbagai kenikmatan sehingga kita bisa kembali meneruskan pelajaran kita. Ini adalah part kedua atau sambungan dari video kemarin, dan semoga ini nanti bisa melengkapi penjelasan atau pembahasan kita, dan ini merupakan pembahasan terakhir juga setelah beberapa kali kita melakukan pertemuan dan pembahasan. Baik, yang kemarin belum sempat kita bahas adalah latihan jenis ketiga. Taujihat, petunjuk pengerjaan soal. Ya. Ini nanti pada jenis ketiga ini kalian akan mendengarkan percakapan yang lumayan panjang. Kalau kita lihat ini satu orang berarti berapa kali kesempatan dia ngomong 1, 2, 3, 4. Ya, sekitar 4, 3 atau 4 begitu. Nah, satu percakapan yang panjang ini kemudian nanti akan diikuti dengan 3 soal secara berturut-turut. Ya, jadi 3 soal itu mengacu materinya pada percakapan yang panjang tersebut. Nah, tentu kita tahu soalnya itu atau percakapan itu untuk berapa soal, ya dari petunjuk yang diutarakan dalam audio. Misalnya di sini nanti kalian akan dengar al-hiwar li raqbil awal hatta as-salis, gitu kan. Itu berarti menunjukkan nanti percakapan itu untuk nomor 1 sampai 3. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami juga. Jadi harus memperhatikan itu nanti percakapan untuk nomor berapa sampai nomor berapa begitu. Oke. Percakapan ini sebenarnya sudah pernah ada yang pernah dibahas juga dalam kita bahas juga dalam materi. Tapi yang penting untuk kita pahami bahwa soalnya itu, kalau ini kan percakapan antara penjual dan pembeli, ya, otomatis secara logika pertanyaan akan muncul sekitar apa saja yang dibeli, kayak gitu kan. Jadi kita harus paham kosakata yang kaitannya dengan bahan-bahan yang akan dibeli oleh pembeli itu dari pedagang. Makanya di sini misal soal nomor 1, fi ayyi makanin waqa'a hadzal hiwar. Nah, kalau ini mudah. Ingat kalau ada soal kok diawali di fi ayyi makanin, fi, atau misalnya soalnya tidak ada fi-nya tapi aina gitu. Aina, maka kaitannya adalah dengan tempat, ya. Fi ayyi makanin atau aina waqa'a hadzal hiwar, gitu kan biasanya. Hiwar itu percakapan. Maka di mana, maka mesti pilihan jawabannya nanti ada fi. Di mana? Fi. Pertama misalnya fi dukan. Dukan itu apa? Toko. Fi suq, pasar. Fil mat'am, di restoran, tempat makan. Fil makha, di kafe. Nah, tentu memilih jawaban itu ya kita harus melihat percakapannya itu, isinya, materinya, bahan-bahan yang dicari oleh pembeli itu apa kaitannya. Nah, kalau di sini kan percakapan itu kan kaitannya dengan samak, lahm, dajjaj, gitu kan. Ada khiyar, basal, tomatim. Itu samak ikan, lahm daging, dajjaj ayam, ya, timun, ada lagi khiyarun timun, terus bawang, tomat. Nah, itu tentu adanya adalah di pasar, ya, maka fisuk. Meskipun dukan, toko mungkin juga ada ya, toko buah, toko sayur gitu, tapi ya jawaban yang paling normal atau umumnya orang kalau ada dagangan-dagangan semacam itu ya adanya di pasar karena komplit, ya. Itu.
Oke, sekali lagi, salah satu trik untuk menjawab adalah kalian lihat dulu ketika taujihat dibacakan atau kalian mendengar taujihat atau arahan, maka kalian lihat pilihan jawabannya. Misalnya nomor 1 ini pilihan jawabannya ada fitukan, fisuk, fit, filmak, amfilmak. Oh, berarti kalian harus fokus mendengarkan kira-kira isinya apa, di mana itu terjadi, kan gitu. Nah, lalu setelah di mana, ya biasanya percakapan itu kaitannya di mana, dan kalau percakapannya itu jual beli, ya berarti materinya apa saja, barang-barang yang dijual apa, yang dibeli apa, itu yang harus jadi perhatian. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban yang nomor 2, misalnya ada turidul mar'ah sukaron wa syayyan wa bunnan, turidul mar'ah hiyaron wa basolan wa tomatim, turidul mar'ah samakan wa lahman wa dajajan, turidul mar'ah inaban wa mauzan wa rummanan. Nah, ini semuanya, hampir semuanya, kecuali yang dal ya kayaknya, itu ada dalam percakapan, ya. Berarti kan kita logikanya, oh kalau semuanya mungkin benar, berarti apa dong soalnya? Penggolongannya kaitannya dengan apa gitu kan? Nah, ternyata memang benar, ini kaitannya penggolongan. Soalnya mada turidul mar'ah minal burutin. Burutin protein, ya. Jadi tidak hanya pertanyaannya apa yang dibeli, mada turidul mar'ah gitu tok, enggak, atau mada tashtaril mar'ah fisuk gitu saja, enggak. Tapi ini lebih menjurus ke pengelompokan jenis barang, ya. Jadi kalau kita lihat pilihan soalnya kan otomatis, wah ini semuanya ada semua, ini ada hampir benar semua, enggak kecuali dal lah ya, kita enggak lihat itu. Nah, berarti kan ada, kalian harus mengira-ngira, oh berarti ada nanti kata kuncinya adalah ada pada pertanyaannya apa. Nah, ya di sini pertanyaan apa yang diinginkan perempuan itu dari protein. Nah, berarti kalau protein kita bisa melihat mana barang yang menunjukkan itu protein, ya. Nah, dari pilihan 4 pilihan itu tentu yang bisa masuk ke protein adalah yang jim. Nah, gitu. Terus misal nomor 3 yang kita lihat pilihan jawaban lagi. Turidul mar'ah sukaron wa syayyan, turidul mar'ah basonan tomatim. Sama lagi nih pilihan jawabannya kan. Berarti soalnya ini masih sama lagi tapi beda fokusnya. Dan kalau ini berarti, nah nanti kalian dengar mada turidul mar'ah minal hadrawat atau khodrawat, ya, hadrawat atau khodrawat itu artinya adalah sayur mayur. Nah, dari kata ahdor itu kan hijau, ya, maka kaitannya sayur mayur. Nah, kalau sayur mayur berarti jawabannya adalah yang ba. Nah, ini penting sekali, makanya kalian kalau menganalisa dari pilihan jawabannya dulu, ya tentu dengan cepat ya, supaya tidak waktunya habis untuk melihat itu terus kita malah nggak fokus ke percakapan, lah itu malah bahaya. Itu harus dengan cepat memetakan. Lalu nanti setelah 3 nomor kalian akan mendengar lagi petunjuk al-hiwar li raqmir rabi hatta al-khamis. Nah, misalnya gitu ya. Berarti percakapan itu untuk nomor 4 dan 5. Berarti hanya 2 pertanyaan dari percakapan. Nah, ini juga sudah ada kemarin kita bahas juga sudah, percakapan kaitannya dengan cuaca, kaitannya dengan derajat, ya, berapa derajat dan lain sebagainya. Nah, maka ingat-ingat kalau percakapan kaitannya dengan cuaca, ini kan pertanyaan di mana terjadinya percakapan itu hampir pasti tidak, ya. Nah, tidak muncul, ya. Kecuali spesifik ya, kayak tadi jual beli atau misalnya percakapan kaitannya dengan pelajaran, maka itu ada kemungkinan pertanyaannya itu kaitannya dengan tempat. Tapi kalau
umum semacam ini, tidak ada model-model tempat, nah, ya maka berarti ada pertanyaan yang lain yang tentu lebih spesifik pada materi percakapan. Nah, diingat-ingat pokoknya kata-kata kuncinya, apa saja yang berbeda, orang ini ngomong kaitannya apa, terus jawabannya gimana gitu. Nah, kalau melihat ya, kalau kita pakai trik melihat pilihan jawaban, maka kita lihat ada khorif, robi, soif, syita. Nah, jadi ini kaitannya dengan musim, ya kan? Nah, mal faslu fi London. Nah, soal di atas menanyakan mengenai musim di London. Ini bisa diketahui dari pertanyaan mal faslu fi London. Sekarang musim apa di London? Pertanyaan tersebut dapat dijawab pada potongan percakapan hada faslu syita. Al-jawu barid fi London. Hada faslu syita. Cuaca dingin di London, sekarang sedang musim dingin, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah dal. Sini memang antara Badr dan Hasan itu bertanya, saling bertanya. Kaifal jawu fi London? Al-jawu barid fi London. Hada faslu syita. Oke, berarti kalau dari percakapan ini kan ada dua tempat ya, London dan Jakarta. Nah, London, nah kalau kayak gini harus kita ingat-ingat. Oh, kalau London itu musim apa, Jakarta musim apa, London dingin atau gimana, panas, Jakarta gimana. Nah, itu harus sudah terpetakan di kita. Oke. Nomor 5, pertanyaan nomor 5, kam darajatul hararah ya. Nah, tentu kalau kita melihat pilihan jawaban dulu ada fawqa sifar, tahta sifar, sifar, nisfu sifar. Sifar itu 0 ya. Berarti ini kaitannya dengan derajat. Jadi kalian nanti belum tahu soalnya pun kalau kalian lihat pilihan jawabannya sifar 0. Ya ini tentu penguasaan kosakata. Kemarin kosakata yang sudah kalian tulis di buku catatan masing-masing itu tentu harus dihafalkan benar ya. Ya ini hari terakhir misalnya minggu untuk sebelum besok ulangan ya kalian hafalkan lah, itu saya yakin akan sangat bermanfaat dalam mengerjakan soal nanti. Oke, derajat berapa derajat ya harus diingat-ingat tuh derajat ya. Jadi ada berapa faktor kemungkinan materi. Pertama tempat, London itu dingin, cuacanya apa, berapa derajat nih. Jakarta panas apa dingin, musim apa, berapa derajat. Nah kan itu yang dapat kita lihat atau kita ambil dari percakapan. Nah, oke, itu jenis ketiga. Oh sudah ya, sampai jenis ketiga. Kalau yang ini latihan secara umum. Misal ini latihan kita menerawang pilihan ya, menerawang soal dari pilihan jawaban ya. Ini ada al-an sa'ah sab'ah, al-an sa'ah sabi'ah, al-an asyru daqa'iq, al-an as-sa'ah naharon. Sebenarnya kalau kalian tahu kaidahnya, kalau harus ingin menyebutkan jam itu bagaimana kaidahnya, itu sebenarnya tanpa melihat soal ini udah jelas ya. Jawaban yang benar adalah yang ba. Al-an sekarang, as-sa'ah jam, sab'ah 7 itu jelas enggak, karena untuk menyebutkan jam berapa ke jam berapa itu pakainya modelnya ini yang ba ini, sabi'ah. Sab'ah dan sabi'ah ini artinya kalau sab'ah 7, as-sabi'ah ke 7. Ke 7 ini cocok untuk digunakan penyebutan jam. Misalnya juga 8 kan sama niyah gitu kan. Sama niyah 8. Tapi untuk jam saminah. Ya, atau khomsah itu untuk bilangan secara umum, tapi untuk jam khomisah gitu. Ada alifnya ini kayak yang sabi'ah ini modelnya. Ya tanpa melihat soal ini udah jelas cara pilihan jawaban kalau kalian paham ya, ini difahami ya untuk jam model
bilangannya itu adalah yang ba ini, sabiah, ada alif setelah huruf pertama. Kalau nomor 2 ini jaibi wahid, jaibuka wasi, khomsu kilo, khomsata alaf rupiah. Jaib itu artinya adalah kantong, ya kantong celana lah, kantong apa itu untuk menaruh barang kecil-kecil itu di baju atau di celana ya. Jaib itu, nah, jaibi wahid, kantongku satu. Jaibuka wasi, kantongmu luas. Ya. Khomsu kilan 5 kilo, khomsa alaf rupiah, 5.000 rupiah. Ini dari 4 pilihan jawaban. Ini hanya contoh ya, analisis dari segi pilihan jawaban saja ya. Dari pilihan jawaban ini, tentu ini hanya bisa dilakukan secara baik kalau kita bisa cepat, bisa menganalisis secara cepat. Tapi kalau tidak, itu malah jadi bumerang karena kita akan terjebak memahami ini lama, terus kita nanti malah tidak fokus pada audionya. Tapi ini salah satu contoh saja untuk melatih kecepatan kita menganalisis pilihan jawaban nanti. Kalau kalian udah sering itu, insya Allah cepat. Ya, dari 5 pilihan jawaban ini kan kemungkinannya adalah kaitannya dengan kantong, ya kantong celana, kantong baju itu ya. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawaban, maka yang paling normal itu adalah jim, 5.000 rupiah, kaitannya dengan kantong ya. Kan bisa jadi pertanyaannya itu ada berapa rupiah dalam kantongmu, kan gitu kan. Kalau yang alif jaibi wahid misalnya, jarang ada orang bertanya berapa kantongmu, kan jarang. Nah, biasanya berapa isi kantongmu baru iya. Tapi kalau berapa kantong bajumu itu jarang orang bertanya. Atau bertanya misalnya yang bak itu jaibuka wasi, jarang orang bertanya apakah kantongmu lebar, apakah kantongmu sempit, itu jarang ya. Kaitannya dengan kantong tentu adalah isinya berapa lah itu. Kalau isinya 5 kilo itu juga bukan pertanyaan kaitannya dengan kantong baju dan celana ya. Kalau 5 kilo yang dal itu khomsukila, itu ya kaitannya dengan mungkin kantong kresek, itu baru mungkin ya. Yang normal ya kemungkinan ditanyakan ya isi kantong, yaitu 5.000 rupiah. Itu kalau cara analisis kaitannya dengan pilihan jawaban ya. Menebak soalnya apa gitu. Syukran, kalau yang nomor 3 syukron adalah syurqa ala wajib, thayyib, na'am. Nah, kalau ini tentu kita agak susah, kalau ada kesusahan kalau kita analisis lewat pilihan jawaban karena ada kemungkinan secara susunan, secara kata semuanya bisa dikatakan benar ya. Syukron bisa jadi, la syukron ala wajib juga bisa jadi, thayyib juga bisa jadi, na'am bisa jadi ya. Tentu ini kalau dianalisis secara pilihan itu akan normal semua sih. Kalau ini normal semua, ada kemungkinan semua. Syukron misalnya ada. Kalau syukron itu ucapan terima kasih, jadi bukan jawaban dari ungkapan ya. Kalau jawaban dari syukron kan afwan ya. Jadi kemungkinan bisa dieliminasi dulu alif ini ya. Karena biasanya kita hanya diminta untuk memberikan jawaban dari ungkapan. Kalau syukron itu kan dari orang pertama lah, kita kan untuk orang kedua, jadi biasanya pilihan jawabannya yang afwan, berarti syukron tidak lah. Barulah syukron alal wajib, ini kemungkinan bisa jadi yang ini ya, karena la syukron alal wajib itu adalah jawaban dari ungkapan. Misalnya ada yang ngomong syukron gitu kan, terus kita ngomong la syukron alal wajib, tidak ada ya, tidak usah berterima kasih atas kewajiban kayak gitu. Thayyib oke. Nah, thayyib ini tidak harus jawaban dari ungkapan orang ya. Ini bisa orang mengawali omongan itu, komentar itu bisa dengan thayyib. Al-an dan selanjutnya. Naam itu kalau hanya naam itu kurang ya biasanya ya.
Naam itu jawaban dari pertanyaan kaitannya dengan hal. Ya, tapi orang jarang kalau cuma naam toh itu biasanya pilihan jawaban itu kurang ya. Biasanya naam terus setelahnya itu ada kalimat ya untuk mempertegas jawaban iya ya itu. Oke, nomor 4 itu ada al yaum yaumul utlah, na'am adhabu ilal mal'ab, la arji'u ilal jami'ah, dan na'am al yaum yaumu dzikril maulid dan nabi. Oke, kalau ini berarti pertanyaan kaitan dengan hal. Dan tentu pertanyaannya atau kita memilih jawabannya ini harus pemahaman terkait dengan percakapan. Kalau ini jelas ini percakapan, ini enggak hanya ungkapan jawaban tapi percakapan. Ya. Nomor 5 juga ini katanya dengan hal, ada beberapa pilihan, maka kita harus cermat. Kalau iya berarti setelah na'am ya. Kalau iya, ini kaitannya dengan la dan na'am. Kalau la ya, misalnya ya ada yang bertanya hal tashrabu syai, apakah kamu minum teh gitu ya. Misal ya, ini misal hal tashrabu syai, apakah kamu minum teh? Nah, kenyataannya kamu memang minum teh ya. Maka jawaban kamu adalah na'am asyrabu syai. Kalau na'am, setelah na'am kalimatnya adalah kalimat yang sesuai atau sama dengan pertanyaan. Tapi kalau kamu jawabnya la, tidak, maka kalimat setelah la ini harus berbeda dengan apa yang ditanyakan. Misalnya gini, kalau kamu jawabnya la ya. Misal pertanyaannya hal tashrobu syai, lalu kamu jawab la, maka setelah la ini bukan asyrobu syai tapi asyrobu al-qahwah, saya minum kopi. Nah, kayak gitu. Nah, modelnya juga kayak gitu, sama dengan nomor 4, nomor 5 ini. Ya, kalian harus cermat, kalau la berarti kalimat setelah la ini harus bertolak belakang dengan pertanyaannya. Atau bertolak belakang dengan pertanyaannya, benar pertanyaannya. Kalau na'am berarti ya harus komentar atau kalimatnya itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam percakapan, tidak boleh berbeda. Oke, sudah pilihan akhir. Oke, itu sih contoh untuk cara menganalisis atau mengira-ngira pertanyaannya itu apa ya. Kalau saya pengalaman saya dulu semacam itu. Tentu saya pertama yang saya siapkan adalah kosakata, mengulang-ulang lagi melihat contoh-contoh soal dan jawabannya, itu sangat membantu. Apalagi yang ada di buku itu tidak akan keluar jauh tentunya dari buku. Lalu saya akan itu tadi analisa. Saya tentu akan fokus pada audionya, percakapannya, tapi juga trik-trik itu juga membantu ya untuk secara cepat melihat pilihan jawaban dulu sebelum masuk ke soal-soal, masuk ke percakapan. Itu biasanya saya secara cepat, tapi kadang juga saya tidak sempat untuk melihat semua pilihan jawaban, paling nomor 1, 2, 3, tapi itu mending ya, mending. Nah, karena ketika saya pernah saya ingin lihat dulu pilihan jawaban 1, 2, 3 tapi belum sampai 5 itu ternyata audio sudah siap untuk memutarkan percakapan, maka saya harus segera fokus pada mendengarkan percakapan. Itu yang penting, karena jangan sampai kita kehilangan momen untuk fokus pada percakapan. Lalu ketika kita meng-blank, tidak bisa menjawab soal nomor 1, maka segera saja tentukan jawaban, lalu move on ke audio selanjutnya, percakapan selanjutnya. Jangan sampai kalian gagal move on di nomor 1, lalu yang nomor selanjutnya percakapannya kalian juga kehilangan kesempatan waktu untuk mendengarkan, itu nggak baik juga.
Oke, saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari bersama itu memberikan manfaat, paling tidak memberikan bantuan kepada teman-teman untuk bisa mengerjakan soal dengan baik. Tentu banyak sekali kekurangan karena kita tidak bisa bertemu langsung. Saya juga tidak bisa mengecek seberapa paham teman-teman. Ini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan. Kalau sudah usaha maksimal, nah tentu tawakal adalah jadi jalan terakhir. Ya, jadi namanya tawakal itu bukan tidak ada usaha. Ya tawakal memang sejak awal, tapi juga harus disertai dengan usaha. Nah itu adalah keyakinan yang kita pegang, yang insya Allah lebih selamat ya dengan hal semacam itu. Oke, mohon maaf kalau ada banyak salah. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.